Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Masku. Alhamdulillah, ini kemarin yang buat satu sampel ini sudah upload. Jadi sekarang saya mau lanjut untuk membuat 1, 2, 3, 4 set lagi. Jadi parsial ini 4 set dulu. Sebenarnya mau bikin 10 set, tapi ini 4 set dulu yang diantar materialnya. Oke, berarti ini sekarang saya tinggal katanya yang urgent itu 3 set terlebih dahulu. Jadi saya mau casing jadikan untuk yang 3 set terlebih dahulu. Oke, Masku, ini 1, 2, 3 set sudah siap, tinggal mesining profilnya. Kemudian masih ada satu saya sisakan, ini karena nanti dimensinya berbeda ya. Oke, jadi yang 3 set ini nanti dibuat sama persis dengan ini sampelnya. Kemudian yang satu lagi yang belum saya sizing itu nanti diperbesar untuk bagian luarnya, sama seperti sampel yang pertama saya buat itu diperbesar. Jadi yang 3 set ini dengan ukuran yang sama dengan sampel, yang 1 set lagi nanti ukurannya diperbesar untuk bagian luarnya. Untuk profil dalamnya semua sama, hanya bagian lingkaran sini yang untuk bearing ini diperbesar karena bearing yang aslinya ini 100 OD dan yang diperbesar itu 110 OD nya. Oke, Masku, ini sekarang saya mau setting untuk cari originnya di center benda kerja. Ini kemarin juga ada yang bertanya bagaimana cara memakai center pender ini ya. Saya akan peragakan di sini sekalian. Oke, sekarang kita putar spindle-nya dengan putaran pelan ya. Jangan terlalu kencang, kalau terlalu kencang nanti akan mencelak. Nanti terlempar itu center pick-nya. Oke, kita geserkan. Kita geser sampai menyentuh dari benda kerja tersebut. Oke, kita geser pelan-pelan sampai center pendernya itu bergeser. Oke, seperti itu. Kemudian di sini DRO sini, nah X-axis yang ini dinolkan. Oke, untuk X-axis dinolkan. Oke. Caranya tinggal di sini kasih 0, ini pencet 0. Sorry, ini Y ya, yang Y, sorry, yang Y dinolkan. Oke, kemudian kita bergerak ke sebaliknya, yang sebelah sini kita tempelkan, kita naikkan, kemudian geser, terus diturunkan Z-nya, lalu ditempelkan pelan-pelan sampai bergeser center pendulnya. step demi step
Oke, seperti itu. Lalu kemudian untuk Y-axisnya ini kan sudah ketemu 139,9, kemudian dibagi 2. Di sini saya bisa ada tombol untuk bagi setengahnya ya, yang kuning itu. Jadi kalau tidak ada pembagi duanya, pakai kalkulator dulu, baru nanti digeser sesuai dengan pembagian yang ada di kalkulator. Jadi di sini langsung saya tekan untuk tombolnya yang kuning. Ini langsung saya tekan tombolnya yang kuning ya. Oke. Jadi 6995 itu sudah separuhnya. Nah, lalu yang kemudian yang X-axisnya sama persis seperti itu ya. Oke, sekarang kita pasang end millnya. Di sini saya menggunakan mau mencoba pakai end mill HSS ya. Ini HSS 4 flut. Ini mereknya YL ya. Saya coba pakai ini. Seperti apa hasilnya, dan juga saya akan coba push dengan step overnya itu 0,45 untuk side cutnya dengan kedalaman 24 mili, sekaligus 24 mili side cutnya 0,45. Saya akan coba apakah spindlenya mampu atau tidak. Nanti kalau memang agak ngeden, agak memaksa, akan saya kurangi menjadi 0,3 lagi. Ini saya pasang, kemudian saya setting setnya di atas permukaan benda kerja ya. Di sini kita turunkan setnya. Dekatkan seperti itu, lalu kemudian ngambil kertas. Sebenarnya saya ada yang auto untuk touching setnya Masku, tapi saya tidak memakainya. Saya lebih suka seperti ini. Oke, ini sudah pas. Lalu kemudian di sini setnya dinolkan. Oke, nah sudah 0. Jadi untuk origin dari benda kerja yang akan saya kerjakan ini sudah tersetting ya. Y nya sudah 0 di tengah benda kerja dan Z nya di atas permukaan benda kerja. Sekarang tinggal kita logic code lalu jalankan untuk programnya. Oh ya Masku, ini apa di program saya itu yang untuk program pertama itu untuk bor-bornya dulu. Jadi saya jalankan bornya, baru kita lihat nanti reviewnya untuk end mill 12 dengan side cut 0,45 ya, dengan kedalaman 24 mm. Ini saya bor dulu, setelah itu baru milling yang end mill 12. Baik Masku, nah ini untuk lubang-lubangnya sudah siap. Sekarang kita coba untuk end mill yang diameter 12 ya. Ini step overnya 0,45, kemudian kedalamannya itu 24 mili. Sekarang saya logic terlebih dahulu, kemudian saya jalankan. Oke. Untuk rampingnya saya sengaja pelan untuk masuk ke dalamnya. Ini rampingnya angle-nya itu 1 mili di 1 derajat. Untuk putaran spindle-nya itu saya maksimalkan jadi 4000-an, karena ini baru pertama kali saya
membuat program memakai Enmil 12, biasanya paling besar saya memakai Enmil 10. Jadi saya harus mengetahui dulu seperti apa mesin saya ini. Kalau dilihat dari hasilnya ini, sepertinya untuk angle 2 derajat masih bisa ya. Mungkin agak berisik masih itu suara kompresor ya. Ini kedalamannya sudah 10 mili. Oh, sepertinya 15,5 Mas Bro, berarti 2 kali cut. Nah, ini baru makan 0,45 ke samping. Ini mungkin karena Enmilnya HSS, jadi dia bergetar, jadi berbunyi. Saya akan coba percepat feedingnya. Jadi 150%, tambah 50% ya kecepatan feedingnya. Ini saya cut 0,45 Mas. Sepertinya feeding saya pelankan, kemudian putarannya saya turunkan. Lumayan suaranya, tapi dia ada bergetar Mas, karena Enmilnya HSS sepertinya ini. Kalau feeding ditambah, oke, ini saya tambahkan feedingnya 50% ya. Yang tadinya itu saya buat 800, feedingnya sekarang menjadi 1200. Feedingnya saya percepat lagi menjadi 200% ya. Oke, sekarang feedingnya saya buat time lapse. Ulang saja putaran feedingnya ya. Feedingnya ini sekarang menjadi seperti yang diprogram 800. Oke, ini sekarang bunyi, tapi kalau saya kasih minyak hilang bunyinya Mas tuh. Jadi memang Enmil ini apa HSS itu harus dikucur dengan coolant ya. Karena saya jarang memakai Enmil HSS, rata-rata saya Enmilnya itu pakai carbide. Jadi mungkin nanti kedepannya saya akan buat cover lah ini,
supaya bisa dikucur dengan coolant ya. Saya juga masih kebingungan gimana caranya mengcover mesin ini supaya air tidak kemana-mana, jadi nanti jatuh ke bak gitu, nanti saya sirkulasi naik ke atas kembali. Ini kalau saya kasih oli itu minyak dia nggak bunyi Mas Bro. Sebenarnya kalau ada coolant bidding bisa saya kencangkan lagi nih. Berhubung nggak ada coolant jadi terpaksa saya menjalankannya dengan pelan-pelan saja seperti ini, alon-alon asal kelakon kalau orang Jawa bilang. Step overnya akan saya tambahkan lagi Mas Bro. Saya akan buat step overnya menjadi 1 mili ya. Saya akan coba, saya akan push seberapa mampunya mesin saya ini untuk memakan aluminium. Itu step overnya saya besarkan, jadi sampai berapa. Saya juga ingin ngetes seberapa kuat spindle-nya untuk memakan setebal yang saya inginkan. Oke Masku, untuk setengah set sudah siap. Slot ini nanti untuk guide ketika saya membuat lubang ini, untuk guiding lubang ini akan mengerjakannya nanti berdiri seperti ini. Jadi saya buatkan slot dengan full mil 10 mili itu nanti di sisi keduanya juga saya buat gini, jadi nanti bisa di lockkan ke sini ya. Jadi nanti seperti ini, jadi saya bisa untuk center originnya di lubang yang saya buat slot ini. Oke, berarti sekarang tinggal nerusin untuk ke semua material yang sudah saya sizing tersebut. Oke Masku, ini yang kedua yang saya mau coba side cutnya 1 mili. Untuk kedalamannya masih tetap, hanya saja yang slot di samping sini itu yang tadinya 24 saya bagi 2, jadi 2 kali cut. Oke, sekarang kita coba jalankan.
derajat. Untuk feeding masih tetap sama. Oke, ini depthnya 7,75, baru side cutnya 1 mili. Jadi saya rubah untuk depth cutnya ya, yang tadinya ini 15,5 jadi 7,75. Kalau dalamnya depth cutnya 15,5 itu pasti suaranya akan sangat keras sekali. Oke, berarti side cut 1 mili bisa ya. Kalau mau push lagi pun saya rasa bisa pastinya. Oke masku, ini yang kedua sudah siap. Gunanya slot ini nanti untuk ini masku. Jadi ini nanti saya taruh seperti ini. Kemudian saya pasangkan yang sudah jadi juga. Di sini juga udah ada slotnya. Jadi untuk guiding ini. Jadi nanti dipasang berdiri, bisa untuk machining yang bulatan di sini, di area ini, untuk area ini. Jadi saya bisa setting zeronya nanti di sini untuk koordinat box koordinat ya. Oke, ini udah siap satu set, tinggal pengerjaan di sebaliknya. Lalu ini nanti saya buat seperti ini semua, jadi nanti kemudian saya balik untuk pengerjaan sebaliknya nanti juga sama-sama bareng-bareng. Oke, jadi kesimpulannya N-Mill 12 itu bisa untuk ini. Tadi sudah saya coba yang side cutnya itu 1 mili masku ya, sudah. Oke, tinggal disesuaikan depth cutnya supaya tidak getarannya itu berkurang. Oke, terima kasih masku sudah menonton video-video saya.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.